Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Dana Sina Syawandina. Pada video kali ini saya masih membahas seputar hadis, yaitu tentang hadis dari segi kuantitasnya, dan nanti juga saya akan sedikit mencontohkan skema sanad dari hadis yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja. Video kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu hadis mutawatir, yang mana hadis mutawatir itu nanti ada 3 macam. Yang pertama itu ada mutawatir lafzi, yang kedua ada mutawatir maknawi, dan yang ketiga ada mutawatir amali. Kemudian pembahasan kedua itu ada hadis ahad. Hadis ahad juga nanti ada 3 macam. Yang pertama hadis masyhur, kedua hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Dan pembahasan ketiga nanti saya akan mencontohkan skema sanad hadis dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Oke, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa itu artinya al-mutatabi, atau yang berani, yang berlanjut dan berurutan. Sedangkan hadis mutawatir secara istilah itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak atau rawinya itu banyak, yang mana dengan rawi yang banyak itu mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta atau berbohong. Kemudian setelah pengertian, hadis mutawatir itu memiliki syarat. Ada 4 syarat hadis mutawatir. Yang pertama itu diriwayatkan oleh orang yang banyak atau rawi yang banyak. Kemudian yang kedua itu mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Yang ketiga itu sanadnya terjaga dari awal sampai akhir. Kemudian syarat yang keempat itu sandaran beritanya itu indrawi. Kemudian kita masih membahas tentang hadis mutawatir. Nah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam hadis mutawatir tadi. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu maknanya apa? Menurut Imam Suyuti, mutawatir lafzi itu mutawatir yang lafal hadisnya sama atau mendekati sama. Namun mutawatir lafzi itu belum tentu lafalnya sama persis, melainkan lafal itu bisa timbul karena Nabi itu mengucapkannya secara berulang-ulang. Nah, kita cukup menggarisbawahi kata lafdinya saja karena untuk mudah diingat. Berarti mutawatir lafdi. Lafdi itu kan artinya ucapan. Berarti mutawatir lafdi itu artinya mutawatir yang sifatnya itu lafalnya yang sama. Seperti itu. Kemudian macam-macam hadis mutawatir yang kedua ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu mutawatir yang susunan lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lainnya, namun maknanya itu tetap sama. Nah, jika tadi mutawatir lafzi itu lafalnya yang sama, maka mutawatir maknawi itu maknanya yang sama. Kemudian macam-macam yang ketiga ada mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir. Yang mutawatir, sanad mutawatir itu tidak kurang dari 3, tetapi hanya berupa pengamalan saja tanpa lafal, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain sebagainya. Itu mutawatir amali. Jadi bisa ditarik kesimpulan mutawatir lafzi itu lafalnya yang sama, kemudian mutawatir maknawi itu maknanya yang sama, kemudian mutawatir amali itu perbuatannya. Kemudian setelah macam-macam, kita masih berada di hadis mutawatir, yaitu kedudukan hadis mutawatir. Kedudukan hadis mutawatir itu sangat tinggi, dan apabila menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam itu sama saja dengan kita itu menolak kedudukan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Kemudian setelah kedudukan hadis mutawatir ada hadis ahad. Kemudian kita lanjut ke hadis ahad. Dia ada pengertiannya, kemudian macamnya, dan yang ketiga ada hukum dari mengamalkan hadis ahad itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa itu kan artinya ahadun, yang artinya satu. Berarti hadis ahad secara bahasa itu atau artinya hadis satu-satu. Istilah itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir tadi yang ada 4 itu. Sedangkan ulama itu berbeda pendapat tentang batas minimal jumlah rawi hadis mutawatir atau batas maksimal dari hadis ahad, karena hadis ahad itu rawinya itu tidak mencapai tingkatan mutawatirnya.
Kemudian setelah pengertian ada macam-macam. Yang pertama ada hadis masyhur. Masyhur itu artinya terkenal atau populer. Nah, hadis masyhur ini diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan rawi-rawinya. Kemudian yang kedua ada hadis aziz. Azizun itu artinya mulia, kuat atau jarang, karena memang hadis aziz ini itu jarang adanya. Nah, hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tobakohnya. Kemudian macam yang ketiga ada hadis gharib, yaitu artinya menyendiri atau jauh dari kerabat. Nah, hadis gharib ini diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Kemudian setelah pengertian dan macam, itu ada hukum mengamalkan hadis ahad. Hukum mengamalkan hadis ahad itu hukumnya wajib mengamalkannya apabila dalam hal syariat, dan kita itu wajib membenarkan apabila dalam hal akidah. Kemudian tadi kita sudah bahas dari hadis mutawatir, macam-macamnya pengertian dan hukumnya. Kemudian setelah itu ada hadis ahad, pengertiannya juga, macam-macamnya dan hukum mengamalkannya. Setelah itu kita akan lanjut ke skema sanad hadis. Skema sanad yang pertama itu dari hadis mutawatir. Ini ada 3 contoh hadis. Saya akan bacakan 1 hadis saja yang paling atas. Haddatsana Muhammad bin Abidul Ghobari Haddatsana Abu Awanah an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba ala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Muslim karena di situ rawahu Muslim. Kemudian hadis kedua dan hadis ketiga kalian bisa baca sendiri. Nah, ini skemanya. Yang paling atas itu hadis Nabi SAW. Kemudian di bawahnya itu ada Ali bin Rabi'ah, itu di bawahnya ada Sa'id bin Ubaid, dan di bawahnya lagi itu seterusnya ada 4. Dan yang kedua ada Anas bin Malik, yang mana di bawahnya ada Abdul Aziz dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada Abu Hurairah, di bawahnya ada Abu Solih, kemudian Abu Husain, dan di bawahnya lagi ada tuh. Kemudian yang keempat ada Abdullah bin Zubair. Di bawahnya ada Umar bin Abdullah bin Zubair, di bawahnya lagi ada itu. Nah, di situ nanti ada 2 rawi. Yang pertama Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, di situ bisa dilihat mana saja yang masuk ke dalam rawahu Muslim dan mana yang masuk ke rawahu Bukhari. Dan setelah skema sanad hadis mutawatir, itu ada skema sanad hadis ahad. Oke, di situ ada 1 contoh, yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al muslimu man salamal muslimun lisanihi wa yatima. Nah, di situ skemanya itu pertama ada Abdullah bin Umar, yang mana di bawahnya itu ada itu Asy-Sya'bi sampai seterusnya. Dan yang kedua ada Abu Musa al-Asy'ari, yang di bawahnya itu ada Abu Burdah bin Abu Musa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada Jabir bin Abdullah. Di bawahnya itu bisa dilihat sendiri Abu Zubair Ibnu Juraih dan seterusnya. Nah, di sini juga ada 2 rawahu, yaitu diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu sudah tertera. Jadi kita sudah bahas dari pertama macam dari hadis mutawatir, kemudian dari hadis ahad, dan yang terakhir ada skema sanad hadis. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan video ini saya buat karena memenuhi tugas mingguan, yaitu meresum materi dengan membuat video. Kali ini video materi ke-7. Oke, thank you for watching and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.